Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah lagi nih geng. Karena gue udah lama banget nggak bahas sejarah gitu kan. Setelah beberapa bulan yang lalu gue kena teguran gitu kan. Teguran dari pihak YouTube kayak gitu kan. BTW sorry geng, suara gue agak masih belum jelas ya geng ya. Karena gue masih sariawan ya. Sebenarnya gue udah lama sih sariawan, cuman udah gue obatin dan sekarang udah agak mendingan ya. Kalau buat makan alhamdulillah agak mendingan, tapi buat ngomong masih agak nggak jelas kayak gitu loh. Oke, lanjut ke pembahasan intinya. Jadi di video kali ini gue akan membahas sejarah mengapa Jerman selalu menjadi agresor atau dalang ketika PD1 dan juga ketika PD2 nih geng. Pasti banyak yang bertanya-tanya gitu kan, mengapa Jerman itu nggak pernah kapok gitu kan. Udah PD1 kalah, lanjut lagi di PD2 nih, dan dia juga sebagai dalang gitu kan. Apakah jika Jerman tidak menjadi dalang ketika PD1 atau PD2, dunia ini akan damai atau dunia ini tetap tidak akan damai geng? Di sini gua akan bahas. Kita bahas sebabnya dulu kayaknya. Sebab Jerman menjadi agresor ketika PD1 dan PD2 adalah kemampuan yang setara dengan keinginannya kayak gitu kan. Jadi pada saat itu Jerman berkeinginan atau berambisi ya, berambisi untuk menaklukkan Eropa kayak gitu kan. Dan bersamaan dengan itu dia pun mempunyai banyak inovasi gitu kan, dan juga teknologi kayak gitu. Kayak dulu tuh dia punya kapal selam, di saat negara-negara lain belum punya kapal selam. Dia juga punya senapan mesin gitu kan, di saat negara-negara lain itu belum punya senapan mesin kayak gitu kan. Di situ juga banyak profesor-profesor gitu kan, di saat negara-negara lain itu masih minim profesor gitu kan. Di saat negara lain itu masih minim profesor. Dan jika di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, apakah misalkan seandainya Jerman itu nggak menginvasi atau nggak menjadi dalang gitu kan ketika PD1 dan PD2, dunia ini akan damai dan baik-baik saja? Jawabannya adalah tidak geng. Karena dunia nggak hanya Eropa dan dunia nggak hanya Jerman ya geng. Gua kasih tahu nih, dunia ini luas geng kayak gitu, dan permasalahan pun nggak melulu tentang Jerman dan juga sekutu, enggak lah. Contoh dulu nih ya, sebenarnya dulu nih geng, pertempuran pertama kali itu bukan ketika PD1, bukan. Mungkin bagi sebagian di antara lu mikir PD1 lah, karena udah jelas sejarahnya, enggak lah. Cuman kalau di antara kita gitu kan ada yang ngomong atau ada yang menyatakan pertempuran yang pertama kali yang bisa didokumentasikan adalah PD1, gua setuju. Karena pada saat itu udah ada yang namanya videografer gitu kan, udah ada yang namanya kamera, udah ada yang namanya teknologi untuk mendokumentasikan kayak gitu kan. Cuman kalau di antara kita ada yang menyatakan gitu kan, mau didokumentasikan mau enggak, pokoknya PD1 ya itu PD1, pertempuran pertama kali ya itu, bukan, enggak lah, gua nggak setuju. Karena pertempuran pertama kali itu bukan PD1 yang ada di Eropa sana geng, yang melibatkan Jerman dan juga negara-negara sekutu, enggak. Gua nggak setuju. Karena faktanya banyak pertempuran yang lain ya geng, yang belum didokumentasikan, bahkan disembunyikan nih geng sejarahnya kayak gitu. Contoh, dulu tuh ada perang Karbala setelah Rasulullah wafat gitu kan. Dan setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pun banyak pertempuran geng yang belum bisa didokumentasikan, karena pada saat itu belum ditemukan
teknologi videografer kayak gitu kan, atau kamera belum ada pada saat itu kayak gitu kan. Kayak contoh tuh perang Badar, perang Honda gitu kan, ada tuh dulu tuh. Nah itu tuh PD1, PD2, PD3 tuh ada di situ tuh, cuman belum bisa didokumentasikan. Jadi buat lu yang menyatakan, atau diantara kita gitu, kalau ada yang menyatakan PD1 ya itu tuh ketika Jerman blok sentral gitu kan melawan sekutu-sekutu gitu kan, atau negara-negara sekutu yang ada di blok enten kayak gitu. Enggak, bukan itu. Cuman kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa perang pertama kali yang bisa didokumentasikan adalah PD1, gua setuju. Kayak gitu kan. Baik lagi ke pembahasan utama tadi ya, geng. Baik lagi ke pembahasan utama gua, yaitu apakah jika Jerman nggak mulai pertempuran gitu kan, nggak menjadi dalang ketika PD1 atau PD2, dunia akan baik-baik saja? Jawabannya adalah enggak kan, karena banyak pertempuran yang lain, bahkan sebelum negara Jerman lahir pun banyak nih pertempuran yang lain yang sudah terjadi gitu kan. Contoh nih perang penaklukan Konstantinopel gitu kan, di situ kan pasti ada tuh pertempurannya, maksudnya pertarungannya ada di situ. Kayak pertarungan antara pasukan angkatan laut Muhammad Al-Fatih dengan Kekaisaran Konstantinopel gitu kan, juga pasukan angkatan daratnya gitu kan. Jadi pasukan Meriam Al-Fatih versus Meriam Konstantinopel, di situ ada tuh. Bahkan di situ juga ada pertempuran laut tuh yang antara Kekaisaran Konstantinopel dan juga Kesultanan Muhammad Al-Fatih kayak gitu kan. Jadi nggak melulu tentang Jerman gitu kan. Kalau cuma Jerman doang berarti dunia ini kecil cakupannya, nggak cuma Eropa doang. Kalau kita bahas dunia ya banyak lah, apalagi pertempuran di dalamnya gitu kan. Bahkan pada saat itu pun pernah nih geng, Kekaisaran Turki Utsmani bertempur melawan Kekaisaran Hungaria yang nantinya akan menjadi negara atau cikal bakal negara Jerman kayak gitu kan. Dan lu tahu siapa yang menang? Jerman bukan, atau Hungaria bukan. Yang menang adalah Kekaisaran Turki Utsmani. Sebabnya apa? Sebabnya adalah Kekaisaran Hungaria itu menantang dengan cara membunuh utusan Sultan Utsmani yang berusaha mengambil pajak tahunan gitu kan. Dia tuh nggak terima, jadi kayak gitu kan. Kaisar yang baru dari Hungaria itu nggak terima, merasa dilecehkan, padahal kan udah kewajiban gitu kan, setiap tahun Kekaisaran Hungaria memberikan upeti kepada Kesultanan Turki Utsmani, karena pada saat itu mereka nggak mau perang kayak gitu kan. Jadi kan pilihannya hanya itu tuh, memberi upeti gitu kan. Kalau zaman sekarangnya royalti lah kayak gitu. Jadi dunia ini bukan hanya tentang Jerman dan juga Eropa, ingat ya geng. Jadi masih banyak pertempuran yang lain, dan bisa jadi kemungkinan besarnya adalah jika Jerman nggak menjadi dalang nih ketika PD1 atau PD2 lah ya, maka ada lagi negara lain yang kayak Jepang atau Uni Soviet yang serupa dengan Jerman gitu kan, menjadi dalang ketika PD1 dan juga PD2. Kenapa gue sebut Uni Soviet dan juga Jepang? Karena pada saat itu dua negara itu udah menjadi negara adidaya juga yang kayak mirip-mirip kayak Jerman lah kayak gitu. Hanya beda nama saja gitu kan. Kekaisarannya mirip, terus juga ideologinya mirip, fanatik gitu kan. Alutsistanya juga mirip-mirip. Gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Terdekat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue dari menit pertama sampai akhir. Dan buat yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan notifikasi dari sampingnya. Gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.